Mohon maaf, kadang-kala ada orang tua yang berkeluh kesah begitu ya. Duh, betapa beratnya mengasuh anak. Betul, bahwa mengasuh anak tidak mudah, membesarkan anak tidaklah ringan. Tapi jangan lupa, anak-anak yang datang dari Allah, maka kita minta kepada Zat yang telah memberikan kita keturunan. Sahabat cinta Quran yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan keluarga yang penuh dengan kerukunan, senantiasa memiliki hubungan yang terbaik dengan anak-anak kita, dan kita diberikan kesabaran, kekuatan di dalam membimbing anak-anak kita agar mereka senantiasa ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya? Apa kuncinya agar kita tetap bisa memiliki rasa bahagia ketika kita diberikan keturunan? Yang pertama, tentu kita menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa amal-amal soleh yang kita berikan, yang kita amalkan, insya Allah menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mencintai orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya. Di antara amal soleh itu adalah bersabar dan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Hal ini tidak bisa dirasakan andai kata ada orang tua atau masyarakat yang sudah terbius dengan kecintaan pada materi, yang senantiasa mengukur dan menimbang perbuatan itu dengan materi. Saya untung atau rugi, saya capek atau tidak. Kalau itu yang dijadikan ukuran, itu ukuran orang-orang materialisme. Orang-orang yang sudah mereka ini terpapar dengan paham sekulerisme yang menghitung kebaikan itu dengan materi, materi, dan materi. Sementara hubungan kita dengan anak tidak bisa dinilai dengan materi. Tidak bisa diukur dengan untung dan rugi. Tapi hubungan kita dengan anak adalah hubungan antara orang tua dengan anak yang di sana landasannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika para ummahat, para bunda diberikan kehamilan, maka sebetulnya Allah telah percaya kita adalah orang tua yang bisa dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya bahwa kita sanggup untuk mengasuh membesarkan kita. Itu yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, manakala kita diberikan anak-anak, maka terus landasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwasanya tumbuhkan rasa sayang kita kepada anak. Sekalipun barangkali ya ada anak-anak yang Allah berikan ujian orang tua, lahir dalam keadaan tidak sempurna. Atau Allah juga berikan ujian pada orang tua, anak-anak itu kadangkala atau malah mungkin sering kurang taat pada orang tua, tapi tetap landasilah dengan penuh kasih sayang hubungan kita dengan anak-anak. Tadi pesan Nabi kepada para sahabat dan tentu kepada kita juga, malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasi dengan penuh kasih sayang. Karena orang yang memiliki banyak kasih sayang kepada sesama, apalagi kepada anak-anak dan istrinya, maka Allah akan berikan dia pun kasih sayang yang sangat luas, yang sangat banyak kepada mereka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk bisa membesarkan, merawat, dan mendidik anak-anak kita. Jangan lupa, Allah yang telah mengamanahi anak-anak kita hadir di tengah keluarga. Maka Allah pun yang punya kemampuan, yang punya kekuatan untuk bisa menguatkan kita di dalam merawat dan membesarkan anak-anak kita. Kita punya Allah. Mohon maaf, kadang-kala ada orang tua yang berkeluh kesah begitu ya. Duh, betapa beratnya mengasuh anak. Betul, bahwa mengasuh anak tidak mudah, membesarkan anak tidaklah ringan. Tapi jangan lupa, anak-anak yang datang dari Allah, maka kita minta kepada Zat yang telah memberikan kita keturunan. Kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita ini tumbuh dalam sehat,
dan di dalam ketaatan pada Allah. Dan kita pun orang tua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan ilmu untuk bisa membesarkan, merawat dan mendidik anak-anak kita. Kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami pasangan hidup dan juga zuriyah, anak keturunan yang qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Secara bahasa, makna qurrata a'yun adalah sejuk di mata. Jadi kalau kita pandang, tidak buat mata ini sakit. Kalau kita melihat sesuatu yang teduh, kita nyaman melihatnya. Tapi kalau lihat cahaya lampu yang berpijar atau matahari, kita tidak sanggup berlama-lama. Kita meminta kepada Allah agar anak-anak ini menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati. Penyejuk mata bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena prestasi sekolahnya, tapi karena ketaatan mereka kepada Allah dan karena kecintaan mereka pada orang tua. Itu yang membuat kemudian kita saat memandang anak-anak, kita merasa sejuk, teduh dan sayang kepada anak-anak kita. Mari kita doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan juga kemampuan agar kita bisa senantiasa membesarkan, merawat dan mendidik anak-anak kita senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan seperti itu. Kita minta kesabaran dan kita juga minta senantiasa dikuatkan iman kita. Jadi ketika ada ujian datang di dalam hubungan kita dengan anak, kita selalu diingatkan agar berpatokan kembali kepada agama Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu bisa datang dari anak. Ujian bisa datang juga dari lingkungan yang lain, tapi Allah pun memberikan ujian lewat anak-anak kita, maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar anak-anak kita selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat Cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tumbuhkan rasa bahagia sebagai orang tua. Anak-anak kita adalah aset umat. Anak-anak kita adalah kelak insya Allah menjadi barisan-barisan yang meneruskan kepahlawanan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akan meneruskan kepahlawanan Nuruddin Az-Zanki, yang akan meneruskan perjuangan Muhammad Al-Fatih, yang akan meneruskan jejak Khalid Al-Walid, yang akan meneruskan jejak Amr bin Al-As, yang akan meneruskan jejak Abbas bin Abdul Muttalib, meneruskan Abdullah bin Abbas, meneruskan jejak Abdullah bin Umar, yang mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang bermanfaat bagi umat, menjadi para cerdik cendekiawan, alim ulama, dan juga para pemimpin yang mereka senantiasa akan meluruskan umat ini agar ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah manakala Allah memberikan kita keturunan, itu kesempatan kita mendapatkan ladang amal soleh yang sangat luas dan kesempatan kita untuk mencetak mereka, menjadikan mereka, mempersiapkan mereka sebagai pemimpin umat dan orang-orang yang menebarkan banyak manfaat kepada umat manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan semoga Allah pun memberikan kita kekuatan di dalam pengasuhan dan pendidikan untuk anak-anak kita.